Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki. Ya insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Video ini saya mau ngejelasin atau ngajarin atau sharing tips gimana cara forecast yang sederhana. Jadi beberapa video sebelumnya saya sering menekankan bahwa untuk jualan di zaman now ini penting sekali kita bisa ngitung, penting sekali kita belajar statistik, penting sekali kita baca data. Nah, forecast itu salah satu yang paling penting. Pembukuan jelas itu mah super duper wajib. Bisnis tanpa pembukuan jelas nggak banget lah. Nah, pembukuan itu hasilnya apa ya? Salah satunya si forecast ini, forecast atau peramalan penjualan. Kalau bisa ngeramalin apa untungnya? Satu, kita tahu setidaknya perkiraan bulan depan omset kita berapa. Kan nggak mungkin misalkan bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, bulan depan jadi 200 miliar. Itu kan nggak mungkin. Jadi kita bisa bikin visi yang realistis, kita bisa bikin strategi yang realistis terhadap forecast kita, terhadap peramalan penjualan kita. Oke, itulah pentingnya forecast. Jadi ini saya mencoba sesimpel mungkin, tapi nggak ngaco-ngaco amat. Artinya saya modifikasi supaya bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Nanti ada praktek, sedikit praktek, karena kalau detail akan susah. Mungkin kelasnya kelas Google Sheet atau videonya video Google Sheet atau Excel. Nah, yang pertama untuk forecast itu yang saran saya pakai aja linear forecast. Nah, linear ini memang banyak kelemahannya ya, jadi saya nggak akan ngejelasin matematikalnya, cuman intinya kan kalau linear itu kan kalau kita punya data, datanya seperti ini, lalu kita cari forecast-nya, nah seperti ini. Inilah si forecast itu. Jadi kita bisa ketemu data selanjutnya di sini, berapa sih penjualan kita dan seterusnya. Kelemahannya kalau linear forecast ini, kalau data kita nggak tepat milih data, itu bisa ngaco. Contohnya, misalkan teman-teman punya cuma 3 data, yaitu data sebelum lebaran ya, katakanlah yang ini adalah lebaran. Nah, kalau ini diforecastin cuma 2 data seperti ini, dia akan lurus seperti ini. Apakah mungkin penjualan setelah lebaran di sini? Nggak mungkin. Tergantung produknya sih, cuman 90% saya yakin nggak mungkin, karena memang di Indonesia bulan paling konsumtif adalah bulan lebaran. Jadi ini nggak mungkin. Makanya saran saya, satu, gunakan weekly. Jadi gunakan omset teman-teman weekly, penjualan teman-teman weekly, mingguan. Jadi di data teman-teman time frame-nya itu mingguan. Kalau saya ada harian, mingguan, sama bulanan. Untuk forecast saya pakai mingguan. Kedua, saya pakai 6 minggu atau 6 weeks. Kenapa 6? Karena kalau 2 itu yang kejadian kayak tadi, kayak sebelum lebaran tadi, bisa ngaco banget. Tapi kalau lebih dari 6, misalkan 10, 11 dan seterusnya, itu akan malah jadi ke rata-rata. Jadi terlalu datar. Dan ini 6 minggu ini sudah saya compile atau sudah saya lakukan berulang-ulang. Saya nyobain 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan saya menemukan bahwa 6 minggu itu paling efisien. 6 minggu itu paling 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 mending dibanding yang lain. Kenapa? Karena setidaknya kalau 6 minggu itu kita dapat 2 puncak, 1 lembah. Artinya apa? Maaf, 2 puncak, 1 lembah ya. Jadi kalau ini data kita, lalu kita punya data penjualan seperti ini. Nah, ini 6 minggu, kenapa? Ada tanggal muda, ada tanggal tua. Dapat 2 itu sehingga forecast-nya lumayan. Atau bisa juga jadinya seperti ini, ada 2 tanggal tua, ada 1 tanggal muda. Ininya forecast-nya lumayan. Sekali lagi lumayan, bukan berarti datanya akurat. Oke, jadi saran saya, satu, gunakanlah time basis-nya adalah 6 minggu. Kedua, maaf, gunakanlah mingguan. Kedua, gunakan 6 minggu. Oke? Itu yang saya alami. Setelah itu, setelah teman-teman punya forecast linear dengan data 6 minggu ke belakang, ingat ya, 6 minggu ke belakang. Jadi kalau mau forecast minggu depan, pakainya 6 minggu ke belakang. Minggu depan forecast lagi menggunakan 6 minggu terbaru, last 6 weeks, oke? Nah, yang kedua saya pakai metode namanya Stagger. Stagger chart forecast. Nah, ini sebenarnya agak ribet saya ngejelasinnya. Jadi stagger forecast itu saya dapat dari bukunya High Output Management punyanya Andy Grove, dia CEO-nya Intel, tuh keren banget bukunya. Jadi kita nge-forecast misalkan minggu ini
kita nge-forecast untuk 10 minggu ke depan, dilakukan minggu ini. Minggu depan kita lakukan forecast juga 10 minggu ke depan pakai data minggu depan. 2 minggu lagi kita forecast data 10 minggu ke depan pakai data last 6 weeks di saat 2 minggu lagi. Ah, bingung ya? Gak apa-apa kalau bingung, langsung saya praktekkan gimana caranya. Ini saya buka data. Nah, ini data tahun 2020, jadi omset saya sudah urutkan omset ini dari 2020 Februari per minggu ya, ini lihat ini end week per minggu. Nah, lalu untuk memforecast data itu gunakan data 6 minggu ke belakang sampai ke depannya. Maksudnya gini, memforecast data hari minggu ini sampai beberapa minggu ke depan gunakan 6 minggu ke belakang. Jadi yang bisa saya lakukan dengan data ini adalah saya memforecast data 1, 2, 3, 4, 5, 6 data dari data tanggal 14 seterusnya. Caranya gimana? Saya mau forecast tanggal 14. Jadi saya bikin tanggal ke kanan ini, lalu saya cari tanggal 14. Bentar. Saya cari tanggal 14. Nah, ini tanggal 14, saya forecast pakai rumus forecast. Jadi di atasnya ini forecast ya, tanggal tanggal yang ingin di forecast. Jadi forecast rumusnya I2 atau X-nya tuh ini, lalu Y-nya itu adalah omset, lalu data X-nya adalah end week ini. Nah, saya nggak akan detail tentang rumusnya nih. Saya harap memang teman-teman sudah bisa Google Sheet ya, apalagi rumus standar seperti ini. Ini forecast tanggal 14 dilakukan di tanggal 7. Lalu saya geser ke forecast tanggal 21 dilakukan di tanggal 7. Geser lagi, saya drag lagi ke kanan. Forecast untuk tanggal 28 dilakukan di tanggal 7. Dan seterusnya sampai sepanjang-panjangnya. Nanti minggu depan saya forecast lagi untuk tanggal 21 di tanggal 14. Datanya akan berbeda dengan forecast tanggal 21 yang dilakukan pada tanggal 7. Nah, nangkap ya sampai sini ya. Mudah-mudahan nangkap. Jadi intinya perbedaan waktu. Saya kasih contoh satu kali lagi. Jadi kalau tanggal 21 saya akan forecast untuk tanggal 28 dan seterusnya, sehingga data forecast tanggal 28 itu akan banyak. Ada 4 setidaknya. Dan seterusnya sehingga saya temukan data forecast di tanggal seterusnya, tanggal-tanggal 30 Mei misalkan. Itu adalah penggabungan atau rata-rata dari seluruh forecast yang selama ini saya lakukan. Saya taruh di atas, ini rata-ratanya. Oke, makanya semakin banyak datanya itu akan semakin akurat. Sepengalaman saya, errornya itu hanya 10% lah. 10-15% tergantung data teman-teman, sebanyak apa data teman-teman. Untuk awal-awal, setahun mungkin agak ngaco-ngaco, bisa kasih 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 apa yang namanya prediktor, kasih suatu faktor yang bisa membuat itu errornya semakin kecil. Itu kalau orang yang ngerti statistik pasti ngerti lah apa itu prediktor. Jadi dikalikan suatu faktor. Nah, ini works banget buat saya untuk stagger gini. Tapi saya sebenarnya forecastnya nggak pakai linear, cuman pakai seasonal karena saya jualannya itu dalam tanda kutip hanya di saat Lebaran, yaitu Lebaran tinggi banget, turun 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 turun, pelan-pelan naik, lalu di Lebaran tinggi lagi. Itu seasonal. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil forecast dengan metode stagger gitu. Ini datanya lumayan berhimpit. Ini lumayan banget lah teman-teman. Cukup baik daripada pakai yang ngejelimet-ngejelimet. Jadi cuma pakai linear forecast sama di stagger alias seperti tangga tadi. Oke, itu aja tips ini. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Yang nggak ngerti saya mohon maaf. Tapi ulik-ulik aja, explore sendiri karena bermain data itu seru sebetulnya. Karena datanya apalagi data kita sendiri itu seru banget bagaimana melihat oh saya berhasil meramalkan penjualan sekian dan ternyata tepat dan lain sebagainya. Kalau tepat 100% saya belum pernah mengalami, cuman error 10% tuh udah keren banget. Alhamdulillah saya mengalami itu setidaknya ya setahun ke belakang forecast yang saya lakukan errornya cuma 10%. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau suka tolong subscribe channel ini. Selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.